Halo teman ngulik, ketemu lagi di Ruang Ngulik dengan saya. Di mana kita bisa ngulik apa aja dan di mana aja. Banyak hal dan banyak pengalaman yang saya temuin bersama beliau, teman-teman. Sekali lagi, beliau adalah mentor dan suhu saya. Satu waktu saya sempat bertiga dengan salah satu trainer juga. Waktu itu kita ada di wilayah puncak. Saya pas pada waktu itu break beristirahat. Ada satu hal, Pak Yasir atau Kang Yasir sedang istirahat, bersender gitu. Beliau cuma bilang begini, saya sedang berdamai dengan keadaan. Iya. Itu pertanyaan besar Kang Yasir buat saya. Oh itu dalam banget Kang. Maksudnya gimana Kang? Berdamai dengan keadaan gitu. Berdamai dengan keadaan tuh gini Mas Ari, seringkali kita menghadapi kejadian-kejadian yang terjadi di luar dugaan kita. Ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan itu adalah diri kita sendiri kan, Sesuatu di luar diri kita itu tidak bisa kita kendalikan. Contoh saat ini terjadi pandemi COVID-19. Itu sesuatu yang terjadi di luar kendali kita. Betul. Cara merespon orang kan beda-beda. Ada yang meresponnya dengan shock, ada yang meresponnya dengan depresi. Bahkan Menteri Keuangan Jerman bunuh diri kan. Akibat bukan akibat sakit COVID-19 tapi cara dia stres. Ada juga orang acceptance, penerimaan diri. Nah, penerimaan diri itu adalah titik balik atau titik kunci untuk kita melakukan perubahan yang lebih baik. Acceptance is the turning point of healing. Penerimaan diri adalah titik balik dari kesembuhan diri. Maksud dari berdamai itu adalah berdamai dengan keadaan di sekitar kita, berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan lingkungan sekitar, dengan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Ya harus berdamai. Kalau kita tidak berdamai, kita tidak bisa menerima apa yang terjadi di luar diri kita kan. Akhirnya kita marah, ngamuk-ngamuk tiap hari, energi yang negatif keluar dari diri kita. Menerima dulu. Nerimo ing pangdum kalau orang Jawa bilang. Nerimo ing pangdum. Bentar. Ini Kang Yasir asli mana? Saya USA. Orang Sunda asli. Sunda asli. Suhun. Tapi bahasa Jawanya luar biasa. Sakit. Nah, Kang Yasir, berarti kan energi itu tetap tersampaikan. Yes. Nah, Kang, ini satu lagi, teman-teman. Saya sering banget pada waktu selalu di dalam pembukaan training Kang Yasir, itu ada yang namanya penyedot energi dan bahasanya Kang Yasir yang soalnya itu kalau ditangkap live itu luar biasa. Kamu coba boleh di Kang Yasir? Memang beda live sama ngomong gini ya. Saya melihat gini, ada dua tipe orang lah. Betul lah, ini yang mesti kita ada dua tipe orang dimanapun, di kantor, di sekitar kita. Ada yang pemancar energi, ada yang penyedot energi. Ada tukang mancar, ada tukang sedot. Sedot. Teman-teman, ini kalau live keren lah. Ini kalau live keren. Pemancar energi itu nggak tahu kenapa ya. Kadang-kadang saya sering ketemu orang. Kalau saya ketemu orang seperti ini, pemancar energi, dia nggak ngomong apa-apa pun, seperti saya dapat energi yang positif. Seperti dapat energi yang positif. Tapi ada juga tukang sedot energi, penyedot energi. Penyedot energi ini, kalau kita lihat orang seperti ini, kita seperti tersedot energi kita. Bisa jadi mukanya bete, susah senyum, misalkan merengut, sering komplain, sering menyalah-nyalahkan, sering marah. Akhirnya kita kesedot kan? Seperti itu. Itu maksudnya sih Mas Ari. Tapi kalau Mas Ari sih pemancar energi. Amin. Bukan tukang sedot. Tidak bisa dipungkiri kan ya Kang? Artinya di keseharian kita akan bertemu dengan orang-orang yang seperti itu ya Kang? Yes, Mas Ari. Apa yang harus kita lakukan Kang untuk paling tidak energi kita tidak tersedot banyak banget? Itu kan capek loh Kang. Iya. Lagi-lagi kontrol emosi ada di kita, genggaman kita Mas Ari. Kita memang tidak bisa kendalikan kita bertemu dengan tipe orang seperti apa. Kita tidak bisa memilih setiap hari saya pengen ketemu orang
yang menjadi pemancar energi. Ini kadang-kadang kita ketemu tukang sedot, tapi di situ Tukang sedot, bukan tukang sedot yang Iya. pakai septic tank besar di bawah, bukan ya? Tukang sedot, tapi itu pun adalah dalam rangka sarana pelatihan buat kita. Kalau kita ketemu banyak orang yang penyedot energi, minimal itu sarana latihan kita untuk lebih sabar, lebih tenang di depan orang-orang yang tidak kita harapkan keberadaannya sebetulnya kan gitu. Kita bisa temukan loh, orang-orang tukang sedot tuh nggak cuma dalam realitas sehari-hari, tapi di sosial media Mas Ari bisa lihat. Betul. Orang komplain, orang marah, ngamuk-ngamuk di sosial media. Kalau kita baca, itu akan jadi konsumsi makanan yang masuk ke dalam pikiran kita. Makanan pikiran ini Iya, jadinya. makanan itu kan ada dua, ada makanan yang kita konsumsi untuk tubuh kita, ada makanan yang kita konsumsi untuk pikiran kita. Nah, yang dikonsumsi untuk pikiran ini bahaya, Mas Ari. Kalau kita terlalu banyak membaca asupan-asupan informasi yang sampah, ya sampah-sampah informasi itu akan masuk ke dalam pikiran kita. Dan itu terefleksikan dalam tindakan-tindakan kita. Kan teman-teman, hari ini ilmunya banyak banget. Ilmu biasa, Mas Ari. Banyak banget. Biasa. Kang Yasir, satu hal lagi. Saya pernah beberapa kali mendampingi Kang Yasir tentang satu proyek istimewanya Kang Yasir atau salah satu masterpiece-nya Kang Yasir. Itu adalah Change in Me. Ya, itu training, betul. Training itu yang dilakukan dan itu luar biasa. Apakah itu masih bisa dilakukan dalam kondisi sekarang gitu? Kalau secara offline offline kemungkinan belum bisa, Mas Ari. Oh, belum bisa. Belum bisa karena sesinya 3 hari. Ini adalah camp tentang kesadaran diri untuk berubah. Orang itu berubah ada 3 alasannya, ada karena rasa sakit, ada pain, ada hinaan, ada rasa tersakiti, ada rasa terluka. Luka dan kesakitan itu bisa menjadi faktor stimulus untuk orang mau berubah. Ada juga orang yang berubah karena pleasure kesenangan. Misalkan contoh ada karyawan, kamu mau nggak masuk kerja tiap hari jam 6 dan gaji akan naik 3 kali lipat? Pasti mau. Karena itu yang dituju Karena senangnya. ada pleasure-nya. Tapi yang lebih dahsyat adalah kalau kita berubah karena love, karena cinta. Nah, selama 3 hari itu kita akan menggali, Mas Ari, di Change In Me itu kita akan menggali kira-kira faktor stimulus apa yang bisa menggerakkan kita untuk mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Perubahan ke arah yang lebih baik dimulai dari Diri sendiri. Change in Me 3 hari. Yes, dimulai dari for things to change, I must change first. Agar segala sesuatu berubah, saya harus berubah terlebih dahulu. Kadang-kadang orang gini bilang, pimpinan saya nggak becus, perusahaan nggak becus, tim saya nggak becus, tim support nggak becus, semua disalah-salahkan, semua tiba-tiba nggak becus, Indonesia nggak becus, semua jadi nggak becus. Ketika semuanya tidak becus, Mas Ari, mungkin diri kita lah yang harus membecuskan diri kita. Keren. Gitu. Dan teman-teman, teman ngulik hal ini, tadi ya statement ini sudah saya pernah dengar beberapa kali dan pernah juga ada di IG-nya Kang Yasir Utama. Kang Yasir, boleh share IG-nya? Yasir Utama, udah itu aja sih. @Yasir Utama. @Yasir Utama ya teman-teman ya. Di follow IG-nya @Yasir Utama. Kang Yasir, beberapa waktu lalu, mungkin tahun kemarin ya, akhir-akhir tahun kemarin itu saya main ke Gramedia. Iya, benar. Menarik, ada satu buku yang membuat saya matanya itu terarah ke sana. Ya. Saya ambil. Ternyata begitu saya baca, wis ini bukunya mentor saya ini. Teman-teman, bukunya itu adalah Awareness in Silence. Iya. Itu buku luar biasa. Sebetulnya apa sih, Kang? Saya udah baca ini, mungkin teman-teman untuk boleh nanti cari di Gramedia. Dan secara umum apa sih, Kang, yang mau diharapkan dari buku itu? Awareness itu kesadaran. Silent itu keheningan. Kesadaran dalam keheningan. Maksudnya dalam buku ini gini. Kadang-kadang kita perlu masuk ke dalam zona hening, Mas. Zona tenang, zona diam, tidak terganggu oleh lingkungan sekitar kita. Ya. Cari tempat buat kita merenung.
Oke. masuk ke zona keheningan. Kadang-kadang tidak dicari pun suasana seperti itu, kita akan menemukan dengan secara otomatis. Misalkan contoh, ketika Mas Ari pergi ke satu kota karena urusan training, misalkan ke Medan, ke Papua atau kemana, biasanya ada masa tunggu kan di bandara ya. Bandara ya. Sejam, kadang Boarding, 2 sebelum jam, nunggu boarding ya. sebelum boarding di lounge kan. Biasanya kan diam sendiri kan, Ya. sendiri diam. Nah, Diam. kita munculkan keheningan itu di dalam pikiran sambil apa ya, sambil merefleksikan apa yang terjadi dengan hidup kita, sambil bercermin dengan orang-orang sekitar kita, kira-kira apa yang harus saya perbaiki dalam diri. Nah, lahirnya buku Awareness in Silence itu pada saat banyak saya masuk ke momen-momen waktu yang saya dalam zona kesendirian. Pada saat bukan saya sendiri ya, saya punya istri dan 3 anak. Ya. Ini zona Udah di-lock ya teman-teman ya. Zona sendiri tuh gini. Misalkan saya lagi di bandara nunggu 1 jam, 2 jam di lounge kan, I do nothing kan. Ya. Nggak melakukan apa-apa. Betul. Saya Kebanyakan orang main game nih, Kang. main game, kebanyakan orang main game. Saya di sini berdialog dengan diri kita sendiri. Memikirkan, merenungkan kejadian-kejadian yang saya alami. Ada letupan-letupan ide, langsung saya tuliskan dalam bab demi bab yang ada di buku Awareness in Silence. Gitu. Jadi itu perenungan pada waktu kesendirian yang Kang Yasir. Yes. Dikumpulkan menjadi satu. Yes. Buku. Yes. Keren. Misalkan contoh kemarin saya meletup satu ide gini. Ini kan kita di masa pandemi banyak orang yang kecewa, yang khawatir, yang stres ya. Saya rasa gini Mas Ari, kenapa mereka khawatir, kenapa mereka takut? Mereka itu bukan takut terhadap hidup sebetulnya, tapi lebih banyak takut terhadap menurunnya gaya hidup. Menurunnya Gaya hidup. Kalau buat hidup ini murah banget. Oh iya betul. Murah banget Mas Ari, kita masih bisa nyari sarapan dengan 10.000. Setuju. Saya ke kampung istri saya, di sana itu dengan 7.000 aja bisa makan pagi. Oke. Dengan 7.000 ada nasi uduk, ada perkedel atau apapun itu, 7.000 Gorengan lah ya, gorengan gorengan. misalkan, itu 7.000 masih bisa makan, murah. Yang sering kali orang takutkan adalah menurunnya gaya hidup. Yang tadinya biasa pakai mobil mewah jadi mobil biasa, yang tadinya pakai mobil Camry jadi Carry, ya. Yang tadinya rumahnya di Hollywood jadi di Cilebut misalnya. Ketakutan itulah yang membuat dia kecewa, marah. Padahal kalau untuk hidup murah Mas Ari. Nah itu jadi contoh-contoh letupan di pikiran saya. Oh, oke. Hidup itu murah, yang mahal adalah gaya hidup. Gaya hidup. Yes Mas Ari. Harusnya saya yang nanya Mas Ari. Enggak lah, orang suhunya di sini. Kang Yasir, satu Iya, Mas. hal, ya kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu, kan diniatkan di dalam hati untuk bisa melakukan yang terbaik. Ya Mas Ari. Dan itu yang saya belajar dari seorang Yasir Utama. Nah, apakah memang diniatkan untuk membuat buku yang Awareness in Silence ini? Ya. Diniatkan dalam hati pada Ya, waktu harus. dikumpulkan dari awal? Atau begitu Kang Yasir sudah dapat beberapa renungan baru dibuat suatu buku? Saya ini salah satu profesinya adalah penulis Mas Ari ya. Oh oke, betul. Nah teman-teman, Penulis. beliau adalah salah satu Saya penulis. adalah ghostwriter teman-teman. Ghostwriter itu penulis siluman. Jadi banyak buku yang sudah saya tulis dan itu nama saya tidak tertera di buku itu. Tapi menulis untuk orang lain. Menuliskan buku untuk orang lain. Oke. Jadi karena ini profesi yang sekaligus hobi, jadi niat itu pasti ada. Saya mau bikin buku tentang apa, saya niatkan. Ketika saya niatkan, bedanya meniatkan untuk menulis buku dengan tidak itu begini. Kalau meniatkan menulis buku, misalkan katakanlah ingin menulis buku tentang Awareness in Silence. Ketika niat itu kuat, maka ide-ide itu akan serta-merta mudah untuk terkumpul di pikiran kita. Ya. Tapi kalau tanpa niat ya nggak akan terselesaikan dengan bukunya. Kayak buku Mas Ari kan nggak beres-beres. Baru saya mau ngomong teman-teman. Ramadan tahun ini ini udah niat. Saya telepon beliau waktu itu malam ya Pak, kalau nggak salah saya telepon. Beliau cuma bilang, Mas Ari, dimulailah habis sholat subuh. Setiap ada ide tulis aja. Iya. Saya tulis teman-teman. Begitu ada satu tantangan di luar sana, klik, mentok sampai detik ini belum jalan lagi.
Aduh, luar biasa Kang Yasir, atur nuhun. Sami-sami. Tapi Kang Yasir boleh saya izin sebelumnya. Ghostwriter adalah satu hal yang mungkin banyak orang belum kenal. Dan boleh saya izin Kang Yasir, utang satu Kang Yasir Materi untuk kita ngobrol masalah ini. Teman-teman menarik ya, luar biasa. Kang Yasir, hatur nuhun sudah hadir di Ruang Ngulik. Mas Ari, terima kasih sangat banyak. menginspirasi sekali. Alhamdulillah. Saya tunggu lagi kehadiran untuk utang tadi. Siap, Ghostwriter. Siap, Mas Ari. Hatur nuhun Kang Sami-sami, Yasir, Pak Ari. hatur Oke. nuhun. Terima kasih banyak. Teman-teman, luar biasa. Hari ini kita kedatangan tamu yang Kang Yasir utama dan banyak sekali yang kita bisa ambil. Mulai dari seorang karyawan biasa memutuskan menjadi seorang trainer profesional dengan nama besar seperti sekarang, membuat buku, dan satu hal, beliau sudah berdamai dengan keadaan. Dan itu tidak mudah. Kita sama-sama belajar dari hari ini, dan kita akan ketemu lagi di Ruang Ngulik berikutnya.